Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selanjutnya adalah menjelaskan tentang pembagian air di dalam bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Summal miyahu, maka utawi macam-macam air iku ala arba'ati aqsamin, atas 4 macam-macam bagian. Al awalu tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluhu. Yang pertama adalah tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluhu, air suci dan mensucikan buat yang lain, ghairu makruhin, yang tidak makruh menggunakannya, wa huwa al-ma'ul mutlaq, dan dia adalah air mutlak. Wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammasu. Nomor 2, tahirun air suci, mutahhirun mensucikan yang lain, makruhun yang makruh menggunakannya. Wa huwa al-ma'ul musyammas, adalah air musyammas. Wasalisun, yang ketiga, wa tahirun air suci, ghairu mutahhirun yang tidak mensucikan yang lain. Wa huwa adalah al-ma'ul mustamalu, air yang sudah dipakai atau air bekas pakai. Wal mutaghayyiru, dan air berubah, bima sebab barang, khalatahu minat tahirati, sebab barang yang mencampuri air berupa barang-barang yang suci. Yang keempat, wa ma'un najisun, air najis. Wa huwa adalah alladzi halat fihi, yang jatuh kepadanya najis. Yang keempat itu air najis, yaitu air yang kejatuhan benda najis, atau disebut air mutanajis, air yang kena najis. Wa huwa dunal qullataini, dan dia adalah kurang dari 2 qullah. Au kana qullataini, atau 2 qullah, faktharo, maka lebih banyak, fataghayyaro, maka berubah sopo air. Wal qullatani khamsumiati ritlin, wal qullatani lan utawi 2 qullah iku khamsumiati ritlin, 500 ritel, Baghdadin, yang bangsa Baghdad, takriban kira-kiranya, fil ashoi, di dalam pendapat yang lebih sah. Para bapak, para ibu, para hadirin yang berbahagia, pada kajian kali ini Fathul Qorib menjelaskan tentang 4 macam air dalam hubungannya dengan bersuci. Yang pertama itu apa? Air mutlak atau air murni. Air mutlak ini adalah suci dan mensucikan yang lain, ghairu makruhin, tidak makruh digunakannya. Air murni yang dimaksud di sini adalah air yang berasal dari langit
yaitu air hujan, dan berasal dari bumi, itu ada air sungai, ada air laut, ada air sumur, ada air dingin, dan yang kelima ada air salju. Dan kesemuanya ini disebut air murni. Artinya air yang belum bereaksi dengan molekul-molekul unsur lain disebut adalah air murni. Itu hukumnya apa? Air murni ini hukumnya dia suci, bisa diminum, dan mensucikan yang lain, bisa untuk berwudu, bisa untuk mandi jinabat, bisa untuk membersihkan najis. Dasar dari kesuciannya adalah salah satu dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu saat ada seorang Arab Badui yang datang dalam suatu majelis, ya, dalam suatu majelis, lalu dia kencing di dalam masjid. Masjid dulu dengan masjid sekarang beda. Kalau masjid dulu itu nggak ada keramiknya, nggak ada permadaninya, jadi berupa hamparan tanah pasir yang dibatasi oleh batu umpamanya, dibatasi oleh benda yang menunjukkan bahwa lingkungan di dalam itu adalah masjid. Di situ ada orang yang datang, orang Badui, lalu dia kencing. Nah, setelah dilihat orang Arab Badui orang Badui kencing di masjid, para sahabat pada rame-rame, ada yang mau gebugin, ada yang mau gebugin, ada yang ngomong kasar. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, da'uhu wahariku ala baulihi sajlam min ma'in. Da'uhu, tinggalkan dia, nggak usah dibikin ribut, nggak usah dibikin sulit. Wahariku, dan siramlah dia, ala baulihi, di atas air kencingnya, itu sajlan mima'in, air dhanuban mima'in. Siramlah air kencing itu dengan satu ember air suci. Nah, air murni, air mutlak. Sehingga dengan dasar ini, maka air murni atau air mutlak itu hukumnya suci, mensucikan, dan tidak makruh untuk digunakan. Yang kedua adalah air musammas. Air musammas itu artinya air yang tersengat oleh sinar matahari. Ini hukumnya makruh untuk digunakan untuk bersuci. Untuk bersuci khususnya bersuci untuk badan, untuk pakaian tidak. Untuk minum boleh, tapi kalau untuk berwudu, untuk mandi gitu, itu hukumnya makruh. Nah, kenapa air makruh? Nah, di situ ada beberapa pendapat, karena air yang tersengat matahari ketika dia berada di dalam suatu wadah yang terbuat dari logam, apa itu besi, atau apa itu aluminium, apa itu seng, itu bisa merontokkan partikel-partikel logam sehingga dia bereaksi dengan air panas. Nah, ketika kita gunakan untuk bersuci, untuk wudu dan air mandi, maka partikel-partikel tersebut dapat mempengaruhi darah sehingga berakibat pada ketidakmampuannya kulit untuk menghasilkan pigmen. Akhirnya berakibat menjadi penyakit belang kulit. Nah, dalam bahasa Arab namanya penyakit baros. Sehingga air musammas, air yang terkena matahari, itu hukumnya makruh untuk digunakan untuk bersuci, khususnya
yang bersuci berhubungan dengan badan. Tapi kalau berhubungan dengan kain, mencuci kain gitu, mencuci peralatan rumah tangga, itu hukumnya boleh. Ada syaratnya untuk disebut makruh, yaitu satu, tempatnya di daerah panas. Daerah panas seperti Jakarta, Surabaya, gitu. Itu adalah daerah panas, sehingga panas itu yang mungkin dapat mempengaruhi pada pigmen. Yang kedua, tempatnya adalah terbuat dari logam. Yang ketiga adalah air tohirun mutohirun. Yang ketiga adalah tohirun, air suci, ghairu mutohirun, tapi dia tidak bisa mensucikan yang lain, wahwa al-ma'ul musta'mal, disebut air musta'mal. Air musta'mal itu adalah air bekas pakai untuk bersuci, menghilangkan hadas, atau bekas pakai untuk menghilangkan najis. Jadi ketika kita menggunakan air, gitu, air zaman dahulu itu memang air susah di daerah Arab ya. Jadi ketika dia bersuci, itu kadang-kadang air cuma satu ember, kemudian dilobangin, dipancurin gitu. Kita berwudu di situ. Nah, bekas wudunya itu dijatuh di bawah, itu ditampung lagi, itulah disebut air musta'mal. Nah, air tampungan dari sisa berwudu itu namanya air musta'mal. Hukumnya apa? Dia suci, bisa diminum, ya, tapi tidak bisa untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Selanjutnya adalah wal mutaghayyir, air yang berubah. Berubah dalam hal ini adalah berubah sifat air. Sifat air itu ada 3 ya. 1, bau. 2, warna. 3, ada rasa. Ketika air itu murni, itu tidak berbau, tidak berasa, warnanya alami. Ketika air itu berubah karena kecampuran benda suci, gitu. Baik berubah warnanya, berubah rasanya, atau berubah baunya, itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Bisa diminum tapi tidak bisa untuk mandi, untuk menghilangkan hadas. Seperti apa? Air kopi. Air kopi itu adalah air murni, air putih yang dicampur dengan gula, dicampur dengan kopi, sehingga partikel gula dan partikel kopi bercampur dengan partikel air membentuk suatu senyawa, dan itu hukumnya tidak mensucikan. Kalau diminum boleh air kelapa, air teh. Bahkan seperti tinta, kalau ada tinta nyampur ke dalam air murni, kalau airnya itu berubah warna, tinta warna biru, airnya jadi biru, itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Yang keempat adalah ma'un najisun, air najis. Air najis adalah air murni yang kejatuhan najis. Nah, ketika air murni kejatuhan najis ada 2 hukum. Yang pertama, ketika airnya sedikit, nah, misal air 1 ember, kejatuhan bangkai tikus, itu hukumnya semuanya najis, walaupun tidak berubah. Nah, sekarang bagaimana kalau bangkai tikus itu jatuh ke dalam air yang jumlahnya banyak? Jumlah sedikit dan jumlah banyak itu dijelaskan di sini. Kalau jumlahnya banyak, kalau tidak berubah baunya,
warnanya, rasanya, itu hukumnya masih suci, mensucikan. Tapi kalau sudah berubah salah satu sifatnya, maka itu hukumnya najis. Nah, bagaimana air dua kolah? Nah, air dua kolah itu menurut ilmu fikih itu adalah 500 ritel bangsa Baghdad. Kalau di Indonesia berdasarkan kesepakatan para ulama itu sekitar 210 sampai 220 liter. 210 sampai 220 liter itu yang disebut air banyak. Air banyak itu namanya kullataini, 2 kulah. Ukuran 2 kulah setara di liter, volumenya adalah 210 sampai 220 liter. Nah, ketika air yang volumenya di atas 220 liter kejatuhan bangkai tikus, kemudian tidak ada perubahan dari sisi warna, dari segi bau, dari sisi rasa, maka itu hukumnya itu masih suci dan mensucikan. Nah, bagaimana kalau airnya berbentuk kubus? Kalau air berbentuk kubus itu panjangnya 60 cm, lebar 60 cm, tingginya 60 cm. Itu baru disebut 2 kulah. Kalau kurang dari itu termasuk air sedikit. Nah, kalau kena najis hukumnya najis walaupun tidak berubah. Hadis Rasulullah SAW, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khobath. Apabila air itu ada 2 kulah artinya 60 cm kubik, 60 cm, 60 kali 60 kali 60, itu yang disebut 2 kulah, itu lam yahmilil khobath, tidak mengandung najis. Mafhum dari hadis di atas adalah bila mana air itu kurang dari 2 kulah, maka akan menjadi najis walaupun tidak berubah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ilahuna wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.